Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin cerita, ini lebih jelas daripada video yang tadi. Bapak cerita tentang RPP yang Bapak buat dari tujuan sampai evaluasinya, Pak. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, RPP yang saya buat kemarin itu yaitu materinya tentang melaksanakan sholat. Terusnya untuk submaterinya itu ada tiga, Pak. Yang pertama itu adalah tentang keutamaan sholat. Yang kedua yaitu makna bacaan sholat. Dan yang ketiga adalah praktek sholat. Nah, Ya, eh, untuk pembelajaran kali ini, yaitu tujuannya adalah yang pertama agar anak-anak dari hasil belajar tentang keutamaan sholat ini, anak-anak bisa menerapkan sholat dengan baik dan benar dan mengerti makna serta mengetahui makna-makna yang ada di dalam ibadah sholat tersebut. oke. Itu, Pak. Selanjutnya dari proposal dari RPP tersebut itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu unsurnya adalah kompetensi inti, tujuan pembelajaran, selanjutnya kompetensi dasar, berikut dengan indikator pencapaiannya, Hmm. selanjutnya setelah itu adalah materi yang akan diberikan dalam RPP tersebut. Selanjutnya setelah itu adalah yang E, yaitu metode dan pembelajarannya. Terusnya yang F-nya media pembelajaran. Kebetulan media pembelajarannya kemarin itu saya menggunakan PowerPoint, begitu juga dengan Ya, video tentang video. orang praktik sholat. Oke. Terusnya yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar Hmm. itu adalah Al-Quran sendiri, Ya, terusnya hadis, terus. dan selanjutnya adalah video pembelajaran. Kemarin Hmm. sumber belajarnya. Oke. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah pendahuluan, Hmm. inti, terusnya yang ketiga adalah evaluasi atau penutup. Oke, Terusnya saya ingin untuk ya penutup ya terus. Pak, Terus habis penutup tadi untuk evaluasinya tadi. evaluasi penilaiannya itu ada dua, yaitu yang Hmm. pertama adalah penilaian sikap dengan praktek dan yang kedua adalah penilaian secara tertulis yaitu dengan LKPD soal tentang masalah keutamaan sholat, Pak. Coba saya ingin Bapak bacakan tujuan pembelajaran yang telah memenuhi ABCD. Yang tadi audien, behavior, kemudian condition dan decrease. Satu Ya, tujuan yang yang pertama kata kerjanya menggunakan kata kerja hot. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran audiens itu yaitu agar tujuannya adalah agar siswa setelah pembelajaran tentang masalah sholat tersebut, siswa diharapkan bisa mengetahui tentang keutamaan-keutamaan sholat. Itu. Terusnya behaviornya adalah tujuannya adalah agar siswa yaitu bisa memahami perilaku-perilaku yang diharapkan setelah pembelajaran keutamaan sholat tersebut disampaikan oleh saya. Hmm. Terusnya yang ketiga, condition itu adalah yaitu di mana siswa langsung mengadakan praktek tentang bagaimana cara ibadah sholat dilakukan. Ya. Nah, selanjutnya yang degree itu atau kriteria tingkatan yaitu bagaimana siswa bisa menularkan tentang praktek sholat secara baik dan benar berikut makna-maknanya kepada temannya atau orang lain. Itu, Tadi Pak, penggunaan tujuan daripada APD. kalau penggunaan pendekatan IPEX-nya tadi, PPACK-nya tadi dengan media apa, Pak? Gimana, Pak? Kurang jelas, Pak. Penggunaan pendekatan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge itu pakai Oh, media apa? saya kemarin yang pertama awal ada anak saya, Pak. Saya itu kemarin ngikut anak-anak saya kebetulan yang saya ajar.
ngikut lomba sholat berjamaah di tingkat Ya. kecamatan. Menang, juara berapa itu? Kemudian saya videokan, lalu saya jadikan sebagai proses video pembelajaran. Di Hmm. samping juga saya kemarin nyari-nyari di YouTube ketemu itu Hmm. tentang video juga, video tentang orang sholat berikut dengan bacaannya. Itu Oke. Pak. Itu jadi sumber belajar ya di video. Itu sudah Iya Pak, diupload di benar. YouTube. Udah Pak, alhamdulillah. Nah, itu nanti bisa di-linkkan sebagai sumber belajar, apa namanya, sumber belajar setelah menggunakan kreasi sendiri ya. Oke, baik. Iya, iya Pak. Kemudian untuk evaluasi tadi, evaluasinya menggunakan apa namanya, yang diukur itu apakah hanya kognisi, eh, afeksi dan keterampilannya bagaimana itu? Bisa diperlihatkan, Kebetulan yang saya ya Pak. ya, bisa diperlihatkan apa nama evaluasinya, contohnya, prakteknya. Kalau kalau untuk evaluasi di sini ada tiga Pak. Hmm. Untuk evaluasi ada tiga. Yang pertama adalah evaluasi terhadap sikap, penilaian sikap, yaitu penilaian sikap itu dia dengan teknik untuk mengetahui bagaimana apa gerakan-gerakan sholat dia Pak. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan, yaitu saya berbentuk LKPD Pak. Ada LKPD-nya. Ini LKPD-nya apa Pak, LKPD-nya LKPD-nya? LKPD-nya tentang keutamaan sholat Pak. Keutamaan sholat ya. Pengetahuan. Ya, PG dan isian Pak. PG Oke. dan isian. LKPD-nya itu buat sendiri atau copy? LKPD buat sendiri Pak. Oke. Kemudian untuk mengukur afeksi anak ketika sholat itu apa yang diukur, Pak? Afeksinya jadi diukur apa itu? Apeksinya yang diukur itu ini Pak, keserasian dalam Ah, dalam dia contohnya kalau ruku baca apa, kalau sujud hmm. bacaannya apa, gitu Pak. Terus untuk sikap spiritualnya, Bapak pernah misalnya anak dilihat dikontrol sholatnya atau bagaimana itu Iya. evaluasinya? Kalau untuk sikapnya, saya setiap hari di sekolah itu Pak diwajibkan untuk sholat zuhur dan Hmm. asar berjamaah Jamaah. Pak. Oh, Kebetulan saya imamnya. di sekolah, di sekolah. Iya di sekolah. Oh, ini sekolah full day ya? Enggak Pak. Jadi saya Apa? itu uh, megang kelas 456 SD. Hmm. Terus Negeri, kalau untuk negeri apa yang swasta, Pak? negeri Pak, kebetulan. Negeri. Nah, terus kok Iya. sampai sore? Kalau enggak, saya sampai jam 2 Pak. Terus jamaah sholat asarnya kapan itu? Di mana? Nah, jamaah sholat asarnya itu biasanya saya kan kalau pulang rada siangan itu biasa istirahat dulu Iya, sebelum iya, mungkin iya. jam 2 kan jam 3 itu kan hampir udah dikit lagi asar nanggung, jadi Iya, saya iya. sholat asar di situ, sholat Jawa di situ Pak, gitu. Oh, gitu ya. Jadi Iya. pembiasaannya di sekolah hanya sholat zuhur ya? Dan kewajiban anak-anak Enggak Pak, untuk sholat apa? iya itu wajib, ada sholat Wajib. sunnahnya Pak, sholat sunnah duha Apa? Duha. setiap Jumat. Jumat sekalian ada kultum Oh, gitu. itu. Kalau Iya Pak. sholat Jumat itu yang anak-anak putri kegiatannya apa? Untuk sholat Jumat putri, Ya, pas sholat Jumat itu putri juga ikut sholat Jumat atau ada kegiatan mandiri? kalau untuk jadi begini Pak, untuk yang eskulnya sholat Jumat itu jam 9 itu kita Hmm? mengadakan sholat duha berjamaah kalian Ya, kultum bareng ya, putra dan putri. Sedangkan ya. untuk putranya itu kami ajak ke masjid. Kebetulan di situ ada masjid yang terdekat namanya Masjid Halo Pak Usan? Jaya. Ustadz Haji Oden pimpinannya.
Halo Pak Husen. perempuan. Videonya nggak kelihatan, Pak. Pak Husen? Assalamualaikum. Oke. Kedengeran, Pak? Ya, baik. Error apa ya? Sekarang saya ingin Pak Ustadz praktek mengajarkan materi ini ya. Paling 10 menit ya. Silakan, Pak. Ya, siap. Atau nanti misalnya butuh Bismillahirrahmanirrahim. media-media bisa dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan surah Al-Fatihah dan doa untuk belajar. Pada hitungan ketiga, Bapak mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhimni bis-solihin. Amin. Anak soleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Angkat tangannya untuk orang tua kita. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang dapat membanggakan kedua orang tua kalian, dan semoga cita-cita kalian ke depan akan tercapai dan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan materi pada kali ini, yaitu tentang keutamaan sholat, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila Birama 4/4, karena kita harus cinta kepada negara kita, patriotisme untuk negara kita. Siap? Pada hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada kali ini, yaitu tentang keutamaan sholat.
sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Yang dipanggil namanya, tolong angkat tangan dan ucapkan kata hadir. Oke, siap? Ya, baiklah. Yang pertama, Jainal Arifin. Hadir, Pak. Yang kedua, Ahmad Hussein. Hadir, Pak. Yang ketiga, Jainal Mustafa. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian. Mohon dijaga kesehatan kalian ya. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keutamaan sholat. Nah, kalian harus tahu dulu sebelum Bapak menyampaikan tentang keutamaan sholat, kalian harus mengetahui bahwa tujuan dari pembelajaran pada hari ini tentang keutamaan sholat adalah agar kalian semua mengetahui keutamaan sholat yang kalian lakukan setiap hari dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya yang 5 waktu. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Baiklah, anak-anakku sekalian, coba kalian lihat. Ini adalah merupakan ada gambar seseorang siswa yang sedang termenung begini saja. Seakan-akan dia memikirkan sesuatu. Nah, ternyata siswa yang termenung tersebut, dia sedang memikirkan, kenapa ya, kata Pak Husen, kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, ini jawabannya. Sholat itu adalah merupakan tiang agama. Apabila kita mengaku orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan. Apabila kalian melaksanakan menegakkan sholat, berarti kalian telah menegakkan tiang-tiang agama. Andaikan kalian meninggalkan sholat, berarti kalian telah merubuhkan tiang-tiang agama. Nah, keutamaan sholat yang pertama adalah sholat itu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya, kata Rasulullah SAW adalah arkanul Islam khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa saumi Ramadan wa hizul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi sholat itu adalah yang paling utamanya karena dia merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua, setelah apa? Setelah syahadatain. Syahadat bersaksi kepada Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadilah yang kedua, keutamaan kita melaksanakan sholat adalah yaitu sholat adalah suatu amal ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amal-amal yang lain semacam haji, zakat, sodako. Jadi ya terutama sholat dulu yang akan ditanyakan. Mana hadisnya? Hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in soluha soluha sa'irun amalihi, fa in fasada fasada sa'irun amali." Jadi sholat itu adalah pertama kali amal yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Apabila sholat kita baik, bagus, maka seluruh amal-amal yang lain akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagus. Bagus sodakohnya, bagus berbaktinya, bagus berpuasanya, bagus haji dan umrohnya, semuanya akan bagus. Nah, tetapi ingat, apabila sholat kita buruk, maka amalan-amalan yang lain pun akan buruk. Nah, patokannya adalah sholat. Nah, itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah sholat itu sebagai pencegah
perbuatan keji dan munkar. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana Pak? Kalau sholat masih ada yang sholat, rajin sholatnya, tetapi dia melakukan dosa, melakukan perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya itu hanya menggugurkan kewajiban, tidak mengerti maknanya, tidak membaca artinya, gerakannya salah. Jadi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat yang benar adalah dia bisa mengetahui maknanya, rukunya, sujudnya dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat tersebut akan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, yang keempat, keutamaan sholat itu adalah perbuatan ibadah yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana hadisnya, Pak? Hadisnya itu ada seorang sahabat, Abu Mas'ud, itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini? Lalu jawab Rasul apa? Jawab Rasul, yang pertama yang dicintai oleh Allah amalan di dunia ini adalah yang pertama as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Jadi apabila ada seorang hamba yang sholat tepat pada waktunya, tidak mengulur-ngulur waktu, tidak malas-malesan, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Nah, yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa keutamaan sholat yang harus kita ketahui agar anak-anakku sekalian menjadi orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Nah, kesimpulannya adalah sebelum kalian mengerjakan tugas dari Bapak, kesimpulannya adalah bahwa ibadah sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Paman akomaha fakot akomadin, waman tarokaha fakot adamadin. Jadi sholat itu adalah pokok segala semuanya perbuatan yang akan kita lakukan dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua tergantung bagaimana sholatnya, karena sholat itu adalah merupakan tiangnya agama. Maka dari itu anak-anakku sekalian jangan pernah ninggalin sholat, karena sholat itu sangat penting bagi diri kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, sholat itu adalah ibaratkan mah kita seandainya ada sungai di depan rumah kita, kita mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran dalam tubuh kita? Tentu tidak. Tentu tidak. Maka sholat pun sama. Apabila kita sholat 5 waktu, maka insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus. Itu salah satu juga tentang keutamaan sholat. Oke? Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas yang Bapak share ke kalian, yang dengan 4 pertanyaan. Halo Pak Husen. Halo Pak Husen. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ditutup saja tadi untuk praktek mengajarnya. Kurang ditutup. Ya, Tadi baik udah anak-anak sekalian. belum ditutup ya? Silakan ditutup. Silakan di Aku sekalian yang Bapak cintai di pelajaran kita pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti tugas kalian akan Bapak nilai dan Bapak akhiri, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi Pak Husen? Oke. Ya, ya. Suaranya belum terdengar suaranya. Suaranya Pak Husen belum terdengar. Ya. HP-nya panas, Pak. Mohon Oke, maaf. oke. Baik, sekarang Pak Husen tolong baca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa Pak Husen? Coba. Nggak ada suaranya, Pak. Eh, gimana Pak suaranya? ini Halo? pakai HP lagi, Pak. Oke, oke, baik. A'u- Coba diulangi tadi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Halo Pak Husen, hilang suaranya? Maaf, Ya, ya, baik. 20 menit mati, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup ya Pak Husen. Bacanya udah bagus. Nah, nanti tinggal Bapak Husen menyerahkan tulisan Arab ya. Tadi
Oke, terima kasih. Saya doakan Pak Ustadz semoga lulus dalam PBG pada tahun ini. Sehat selalu. Amin Pak, Assalamualaikum makasih banyak warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.